Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Pembakar rumah, hotel, dan lapak pedagang di Jayapura akhirnya diringkus polisi. Jaringan internet putus, PT Telkom Merauke akan ganti rugi ke warga. Pedagang di Pasar Wamanggung, Merauke keluhkan kenaikan retribusi. Komisi Pemilihan Umum Manokwari menerima logistik pemilu tahap pertama berupa surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta caleg DPD RI. Jumlah surat suara sekitar 141.000 lembar dengan cadangan sekitar 3.000 lembar. Kami terima yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, lalu kemudian surat suara DPD, dan dapat kami sampaikan bahwa jumlah surat suara untuk presiden dan wakil presiden tetap juga untuk DPD sebanyak 141.191. Kemudian ditambah dengan 2%-nya yaitu 3.063 surat suara yang akan kami terima di logistik yang kami kategorikan ini logistik tahap pertama untuk surat suara. Sementara untuk pengamanan, Polda Papua Barat menyiagakan sekitar 380 polisi untuk mengawal pendistribusian surat suara. Tingkat Polda, semua tadi turun. Dari Satgas Preventif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Humas, Satgas Gakum, Bangkot, semua terlibat. Tadi turun, kawal ke situ. Semua bisa menyaksikan. Total kurang lebih 380. Ini Polda saja. Nanti pengamanan lanjutan adalah pihak Polres. Ya, dari Polres juga tadi bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten masing-masing datang juga. Apakah kepolisian daerah menjamin bahwa distribusinya akan sampai di KPU masing-masing? Ada 5 kabupaten. Saya sangat yakin aman. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menerima logistik pemilu berupa surat suara pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Surat suara langsung dibawa ke gudang KPU untuk disimpan. Sementara untuk surat suara legislatif, tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota masih dalam perjalanan dan akan tiba di kota Jayapura dalam waktu dekat. Ketua KPU Provinsi Papua, Stef Dumbon mengatakan usai dilakukan pembongkaran, selanjutnya dilakukan pendistribusian ke KPU Kabupaten Kota di Provinsi Papua. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan belangko berita acara yang tiba. Jadi total untuk 9 kabupaten kota, seluruhnya sudah tiba tadi pagi. Sebenarnya dari kemarin sudah tiba. Tadi pagi itu kita bongkar dari kontainer, ada 2 kontainer yang dikirim untuk surat suara itu seluruhnya. Jadi dari 9 kabupaten itu semua turunnya di Jayapura. Berarti sudah didistribusikan ke... Sudah mulai tadi pagi itu langsung didistribusikan. Jadi yang terdekat kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kerom itu sudah berangkat. Sarmi itu nanti besok subuh baru dikirim. Nah untuk Biak, Serwi, Supiori dan Waropen itu besok pagi dikirim pakai pesawat. Nanti sampai di Biak baru yang ke Supiori lewat darat, nanti yang ke Waropen sama Yapen itu lewat laut pakai kapal cepat. Nanti karena memang di kontraknya dengan penyedia dan ekspedisi itu alamat penerima itu ada di gudang logistik KPU Kabupaten Kota masing-masing. Pendistribusian logistik surat suara ini akan dikawal ketat polisi. Edi dan Arthur melaporkan dari Manokwari dan Kota Jayapura.
Pemilu serentak sudah dekat, dan jika tidak ada halangan, tahapan pencoblosan akan berlangsung pada bulan Februari. KPU Merauke saat ini terus bekerja keras mempersiapkan pengiriman logistik pemilu ke kawasan terjauh dan terluar, serta pulau-pulau terpencil, seperti Pulau Kimam, Distrik Kumtuar, Tabonji, Ilwayap, Distrik Padua, dan sekitarnya. Selama pengiriman logistik, petugas KPU berkoordinasi dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Merauke untuk mengantisipasi cuaca buruk di Papua Selatan. Terkait dengan perlengkapan TPS itu paling lambat 7 hari sebelum proses pemungutan suara dilakukan, maka logistik harus sudah bergeser ke tempat-tempat terjauh. Paling lambat 7 hari. Dan untuk dalam hal ini kami juga harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini BMKG terkait dengan cuaca, kemudian Syah Bandar, kemudian juga kepolisian terkait dengan pengamanan di TPS. Di TPS ya. Di daerah terjauh ini wilayah pulau ya. Ini pulau, ya? Kimam, Kontuar, Wan, ya ini menjadi prioritas. Tabonji, kemudian Padua ya. Padua ya. Ya. Ini menjadi wilayah prioritas untuk pendistribusian logistik karena daerah tersulit. Ya. Seluruh logistik pemilu harus tiba di tempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pencoblosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.